satu kisah di zaman dahulu kala. Ini di zaman seorang wali min awliyaillah, bahkan sultanul awliya fi asri, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika beliau masih muda, beliau itu kalau mutolaah kitab, ngulang-ngulangin kitab, baca kitab bersama temannya ada 2 orang. Yang satu bernama Ibnu Saqaf, yang kedua namanya Ibnu Abi Isrum. Ini bertiga jadi ulama besar. Pada saat itu kurang lebih umurnya 25 atau 30. Pada saat itu ketika lagi ngobrol bertiga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Ibn Saga dan Ibn Abi Isrun, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nyeletuk, ayo kita ziarah. Kemana? Ke tempat wali min awliyaillah, bahkan pemimpinnya para wali di zamannya. Ayo, kata yang Ibn Saga dan Ibn Abi Isrun. Ketika ingin berangkat, Ibn Abi Isrun dan Ibn Saga menyatakan, Ibn Saga kata begini, saya pengen datang ke tempat itu wali, ke tempat pemimpin wali, saya pengen tes. Saya pengen tanyain satu pertanyaan yang susah, yang kalau saya pikir-pikir gak bakal dapet jawabannya. Jadi datang mau ngetes, bukan bawa hati yang cakep ya, mau ngetes seorang wali min awliyaillah. Yang satu lagi Ibn Abi Isrun kata, saya pengen tanya satu pertanyaan. Yang pertanyaan ini mesti dengan penjelasan yang ilmiah, kalau enggak nggak bakal bisa nangkap secara logika. Akhirnya Ibn Saga dan Ibn Abi Isrun menanyakan, wa amma anta ya Abdul Qadir, wa ma niyatuk? Ada engkau wahai Abdul Qadir, engkau punya niat apa buat datang ke tempat pemimpin para wali? Ane mau datang cuma satu, multamisan bi barakatihi, pengen datang agar mendapatkan keberkahan si wali. Garis bawahnya datang ngarep apa? Keberkahan daripada wali. Berangkatlah nih bertiga. Zaman dahulu nggak ada motor, nggak ada mobil, naiknya onta kalau nggak keledai. Berangkat sampai di depan pintu rumahnya pemimpin para wali. Ketika ketok pintunya, assalamualaikum, dibukain. Itu wali mukanya udah berubah dalam keadaan marah, dengan memakai pakaian wilayah kepemimpinan. Ketika ngelihat yang Ibnu Saga, ente datang kemari mau nanya ngetes aneh dengan pertanyaan ente begini, jawabannya seperti ini, ada di kitab ini, halaman sekian, penjelasannya begini. Dijawab langsung sama pemimpin para wali tersebut. Jadi kalau pemimpin para wali disebutnya gutub. Ketika dijawab, si wali gutub ini menyatakan, engkau wahai Ibn Saga, engkau akan mati dalam keadaan kafir. Karena kurang ajar, nggak ada adab. Yang kedua, Ibn Abi Isrun, wa amma anta ya Ibn Abi Isrun, engkau datang ingin menanyakan satu pertanyaan ilmiah, jawabannya begini, ada di kitab ini halaman sekian, dan engkau akan meninggal dalam keadaan makan duit wakaf, makan duit sedekah, yang mana itu hukumnya haram. Artinya apa? Dia tadi dikumpulkan perutnya barang-barang yang haram. Wa man ya waladi Abdul Qadir. Ini wali gutub menyatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, engkau wahai anakku Abdul Qadir, engkau datang ingin mendapatkan keberkahan dari kami, dan engkau nanti akan menjadi pemimpin para wali. Pada saat itu Syekh Abdul Qadir umurnya masih muda, tapi memiliki hati yang cakep. Datang ke tempat aulia, baik yang masih hidup atau yang udah wafat, pasang hati yang cakep. Min kata Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi sahibul ghurfah, beliau menyatakan, kita duduk dengan wali itu minim dosa kita diampuni, minim kita nggak melakukan maksiat. Kenapa? Duduk di samping wali, tentu rahmat Allah selalu tercucurkan kepada wali tersebut. Kesimpulan daripada kisah ini, hati kita kalau mau dapat keberkahan, rahmat yang lebih dari Allah, bersihkan hati kita. Hati ini bagaikan wi'a itu gelas atau tempat. Kalau tempat isi comberan, mau minum kagak bakalan. Dari karena itu, bersihkan hati kita, hilangkan sifat-sifat yang gak bagus. Kita kalau korengan, obatin gak? Obatin, baik. Cuman kalau penyakit hati, sadar atau gak sadar. Kita kalau direndahin, marah gak? Marah. Iya.
Karena kita punya keinginan tidak direndahi oleh manusia, tapi nggak sadar kalau direndahin sama Allah lebih parah ketimbang direndahin oleh manusia. Ya, tanamkan baik-baik, ini nasihat buat saya pribadi. Ya, umumnya bagi yang mau pakai, mudah-mudahan kita semua dihilangkan dari penyakit-penyakit hati, dibersihkan hati kita, ditambahkan adab kita kepada orang-orang soleh baik yang masih hidup dan yang telah wafat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ali bin Hasan dalam qasidahnya, gharah wa syarah minal hayyin wal mayyitin. Isyarah, bisyarah, kabar gembira itu datang baik dari aulia yang masih hidup atau yang telah wafat. Dari karena itu hati kita adalah tempat pandangan Rabbul Alamin. Kalau buruk dapat sedikit. Kita kalau hadir ke tempat-tempat baik, jangan bawa jasad kita doang, bawa sama hati kita. Jangan hati kita mana tahu dah, tapi jasad kita di sini. Jadi kalau mau baca tuh lirik sono lirik sini, di otak kepikirannya apa? Urusannya. Yang belum kawin pikirannya kawin, yang kerja urusan pikirannya kerja. Jadi kalau datang usahakan bawa sama hati-hati. Jadi nanti ketika pembacaan hadroh, burdah, maulid, nanti ketentuannya Allah di situ akan berlaku. Arti ketika punya masalah insya Allah selesai, ada hajat insya Allah gobul. Itu salah satu faedah ketika kita berkumpul 40 orang lebih, 40 orang lebih pasti gobul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari Al-Faqir, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.